Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.
mengasihi setiap kami. Terima kasih atas anugerah-Mu, atas anugerah-Mu. Kau yang menyertai kami sepanjang musim hidup kami. Kau setia, Kau setia kepadaku. Terima kasih atas anugerah-Mu, atas anugerah-Mu, Yesus. Terima kasih, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita boleh berjumpa kembali di pagi yang luar biasa ini. Saya harap saudara-saudara diberkati Tuhan, amin. Ya, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Bulan ini bulan Desember. Setiap orang percaya, orang Kristen, semua pada bersuka cita, bergembira. Karena bulan ini kita boleh merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Ada banyak gereja-gereja Tuhan yang saat-saat ini sedang mempersiapkan diri. Mereka mulai menghias gedung-gedung gereja. Mereka mulai berbenah diri. Ada banyak juga dari saudara-saudara kita seiman. Mungkin itu adalah saudara. Saudara mulai merangkai pohon Natal di rumah. Saudara mulai mengumpulkan banyak pernak-pernik yang berhubungan dengan Natal. Hati semua orang percaya, bergembira. Hati semua orang percaya, bersukacita. Karena bulan ini adalah bulan yang luar biasa.
kita boleh merayakan kelahirannya. Mari kita akan sama-sama lihat di dalam Alkitab supaya kita mengerti benar tentang kebenaran firman Tuhan, tentang kelahiran Tuhan Yesus. Kita buka di dalam Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-20. Saya akan bacakan, saudara bisa melihat Alkitab saudara. Saudara juga bisa membacanya. Di dalam kitab Matius pasal yang ke-20, pasal 1 ayat yang ke-20, saya akan bacakan, begini bunyi firman Tuhan. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Puji nama Tuhan, sampai di sini dulu pembacaan kita. Ini adalah berita yang sudah dari dulu dinyatakan dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kebahagiaan semua orang seluruh dunia itu juga merasakannya, dirasakan sampai saat ini. Tapi memang ada banyak juga orang-orang yang melupakan kebahagiaan ini. Orang-orang yang sudah lupa akan apa yang terjadi, apa yang sudah dikerjakan Tuhan untuk umatnya. Berita ini bukanlah berita isapan jempol, tetapi berita ini adalah fakta nyata bahwa dia pernah hadir di dunia ini. Dia ada di tempat ini untuk berjumpa dengan umatnya. Dia hadir dengan membawa misi dan tujuan. Dia hadir untuk menyelamatkan umatnya. Oleh sebab itu banyak orang bergembira tentang kabar ini. Kalau kita melihat dalam cerita ini, para gembala berbahagia. Orang-orang banyak pengen tahu. Mereka berbondong-bondong mencari tahu siapa raja yang lahir itu. Saudara, ini berita yang istimewa. Tetapi banyak anak-anak Tuhan yang tidak mengerti akan berita ini. Saudara, mari kita akan sama-sama perhatikan dan kita sama-sama merenungkan akan berita ini. Sementara banyak orang bergembira karena menyambut Natal, karena menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Tetapi mereka tidak mengerti betul tentang kebenaran yang sedang dinyatakan oleh Tuhan ini. Mungkin juga karena kegembiraan mereka hanya ingin merayakan suasana Natal saja. Sehingga mereka tidak mengerti apa yang sedang Tuhan pesankan dalam kelahirannya. Oleh sebab itu pagi hari ini, mari kita akan sama-sama selidiki, supaya kita bisa ngerti dan kita bisa memahami akan kehadiran Tuhan Yesus di dunia ini. Dan kita boleh semakin mantap lagi iman kita untuk percaya kepada Dia. Saudara, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-23, itu berbunyi demikian, saya ulangi supaya saudara bisa memperhatikan Alkitabnya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Saudara, ini adalah pesan yang penting yang saudara harus tangkap. Bahwa sesungguhnya anak darah itu akan mengandung. Bukan karena pria, tetapi karena Roh Kudus. Diceritakan dari ayat 20 ketika Yusuf sedang berpikir, sedang merenungkan apa yang sudah dibicarakan atau disampaikan oleh malaikat Tuhan Gabriel. Dia takut. Tetapi malaikat itu memberitahukan, jangan takut.
Karena anak yang ada dalam kandungan Maria itu berasal dari Roh Kudus. Bahkan penulis kitab ini juga menambahkan bahwa berita ini adalah penggenapan dari kitab para nabi. Anak darah itu akan mengandung. Dan dia akan disebut Immanuel, Allah beserta kita. Saudara, pernahkah kita merenungkan arti kata Immanuel? Immanuel berarti Allah beserta kita. Saudara, kalau kita tahu bahwa Allah beserta kita, maka saudara akan benar-benar bersukacita, bergembira. Apapun keadaan saudara, ketika saudara bisa memahami arti kata Immanuel ini, saudara akan berbahagia lebih dari yang lainnya. Saudara boleh berbahagia karena saudara mungkin sedang terlibat dalam perayaan Natal ini. Mungkin saudara sudah mempunyai planning dalam bulan ini. Mungkin saudara melayani di bulan ini. Dan saudara terlibat di dalam perayaan Natal. Saya tidak tahu bulan ini apakah ada gereja-gereja yang juga masih terkena dampak sehingga tidak bisa merayakan Natal secara tatap muka. Tetapi saya yakin saudara juga sudah mempunyai satu rancangan ketika tidak bisa merayakan secara tatap muka, mungkin saudara bisa merayakan secara online dan sebagainya. Saudara, kebahagiaan saudara itu bisa bertambah lagi, lebih bertambah lagi ketika saudara bisa memahami tentang Immanuel, Allah beserta kita. Hari-hari ini sampai detik ini masih dijumpai. Saya tidak bicara orang yang di luar Kristen. Tetapi saya bicara tentang anak-anak Tuhan yang masih belum bisa memahami kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Mereka masih merasa bahwa Allah itu bukan Allah yang Immanuel. Padahal Allah itu adalah Allah yang tetap Immanuel. Allah yang selalu menyertai kita. Oleh sebab itu pagi hari ini coba kita sama-sama renungkan kata Immanuel ini. Allah beserta kita. Jelas sekali pesan Tuhan, Allah beserta kita. Berita kelahirannya itu adalah suatu yang perlu kita pahami. Sesuatu yang perlu kita pahami bahwa Dia beserta dengan kita. Apapun keadaan kita, siapapun kita, dalam keadaan yang baik ataupun tidak baik, Dia Allah yang Immanuel. Dia Allah yang selalu beserta dengan kita. Saudara, coba kita renungkan kata Dia beserta kita. Allah beserta kita. Yang pertama, saudara, ketika kita memahami kata-kata Allah beserta kita, itu mengandung arti bahwa Dia adalah Allah yang dekat dengan kita. Allah yang tidak jauh dengan kita. Dia sangat dekat. Dia beserta kita. Nah, hari-hari ini masih ada orang yang merasa bahwa Allah itu jauh. Allah tidak bersama dengan dia. Apalagi buat saudara-saudara yang mungkin dalam persoalan, dalam pergumulan. Sepertinya Allah itu tidak ada. Allah itu jauh, Allah itu meninggalkan saudara. Saudara, ketika kita berpikir seperti itu, kita sedang salah. Kenapa? Karena Allah sedang beserta dengan kita. Allah tidak pernah jauh dari kita. Mungkin kita yang menjauh dari Dia. Mungkin kita yang meninggalkan Dia. Allah berusaha untuk dekat dengan umatnya. Saudara bisa lihat dari mulanya. Allah selalu ingin dekat dengan umatnya. Hanya manusia saja yang selalu ingin menjauh dari Tuhan.
Saudara sadari bahwa ketika Tuhan beserta dengan kita, berarti Tuhan dekat dengan kita. Tuhan tidak jauh dari kita. Dia benar-benar dekat. Ada pujian yang mengatakan dia itu hanya sejauh doa. Ketika saudara berdoa, memanggil namanya, dia mendengar, dia ada. Ini yang perlu saudara ketahui. Oleh sebab itu hari-hari ini, jangan saudara berpikir bahwa Allah itu jauh. Allah itu sangat dekat dengan kita. Panggil namanya. Ketika engkau dalam kesesakan, ketika engkau dalam persoalan, panggil namanya. Dia dekat. Mungkin secara fisik saudara tidak melihat. Saudara tidak tahu keberadaannya di mana. Tetapi dia ada dekat di dalam hidup kita. Pagi hari ini, jangan engkau terus bergelisah. Jangan engkau gelisah hatimu. Jangan engkau sedih. Jangan engkau bingung, bimbang. Tetapi percayalah bahwa Allah itu dekat dengan saudara. Allah tidak pernah meninggalkan saudara. Amin. Yang kedua saudara, kalau kita merenungkan kata Immanuel, Allah beserta dengan kita. Itu mengandung arti bahwa Allah itu setia. Allah itu setia. Allah itu tidak pernah ingkar janji. Dia memegang teguh janjinya. Saudara, kata setia ini penting bagi hubungan suami istri. Kalau saudara menjalin hubungan dengan pasangan saudara, maka dibutuhkan kesetiaan, komitmen, berpegang teguh pada janji pernikahan mereka. Saudara, Allah juga demikian. Dia setia kepada umatnya. Dia tidak pernah membuang umatnya. Saudara ingat, ada satu perumpamaan atau satu kisah di dalam Alkitab. Seorang anak yang bungsu, yang menjual harta bendanya. Dia meminta warisan kepada orang tuanya dan menghambur-hamburkan. Setelah itu dia jatuh miskin. Singkat cerita dia jatuh miskin. Bahkan dia tidak bisa makan. Mungkin ketika dia keluar dari rumah orang tuanya, dari rumah bapaknya, dia sangat kaya. Dia punya uang yang sangat berlimpah. Dan teman-temannya juga banyak. Tapi ketika mereka berfoya-foya, mereka bersenang-senang, maka habislah uangnya. Dan satu persatu teman-temannya mulai meninggalkan mereka. Teman-temannya tidak lagi mendukung si bungsu ini. Dan dia jatuh miskin. Diceritakan bahkan dia mulai mencari pekerjaan. Mungkin mereka berpikir bahwa kalau dia dapat pekerjaan maka kehidupannya akan dipulihkan. Teman-temannya akan kembali lagi. Teman-temannya bisa bersama-sama lagi. Belum sampai dia menikmati hasil pekerjaannya. Dia bekerja pada seorang pengusaha peternak babi. Dan dia merasa lapar. Dia pengen makan sesuatu. Bahkan makanan babi itu, dia hendak makan. Dia minta kepada temannya untuk bisa memakan makanan babi itu. Tapi temannya tidak bisa, tidak memberikan. Diceritakan tidak mau memberikan. Saudara, ini adalah sesuatu kondisi yang sangat menyedihkan. Dia anak orang yang kaya raya. Tidak pernah kekurangan. Tidak pernah kelaparan. Tetapi sekarang dia tidak bisa makan. Tapi luar biasanya dia mulai ingat orang tuanya.
dan dia memutuskan untuk pulang. Dan lihat apa yang diceritakan firman Tuhan. Ketika anak ini sampai ke rumahnya, belum sampai ke pintu rumah, masih di gerbang. Bapaknya melihat dan bapaknya lari memeluk dia. Saudara, inilah yang digambarkan dalam firman Tuhan. Bapa kita di surga, Allah kita, itu Allah yang setia. Ada banyak dari kita, umatnya, anaknya, yang seringkali meninggalkan Tuhan. Pergi dari hadapan Tuhan, mendukakan hati Tuhan. Mungkin membuat kecewa hati Tuhan. Tetapi Bapa kita di surga, Allah kita, Allah yang setia. Dia masih bisa menerima kita. Dalam keadaan yang compang-camping mungkin, kotor. Tapi Allah mau memeluk kita. Mungkin kita sedang dalam keadaan yang seperti anak bungsu ini. Kita compang-camping, kita berdosa. Ada banyak hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi lihat, ketika kita mau kembali, bagaimana respon Tuhan? Dia tetap Allah yang setia. Dia bisa menerima kita. Bahkan dia memeluk kita tanpa jijik. Ini adalah pemandangan yang sangat luar biasa, saudara, yang digambarkan dalam Alkitab. Demikianlah sifat Allah kita. Dia adalah Allah Immanuel. Allah yang selalu setia dalam hidup kita. Mungkin saat-saat ini, kalau saudara sedang mendukakan hati Tuhan. Mungkin saudara sudah melangkah jauh meninggalkan Tuhan. Saudara sudah membuat hati Tuhan sedih. Bahkan saudara sudah tidak mau lagi berhubungan dengan Tuhan. Artinya benar-benar melepaskan Tuhan. Tapi pagi hari ini, dengar saudara, Dia Allah yang setia. Dia tetap mau menerima kita, asal kita kembali. Dia Allah yang selalu memegang janjinya. Dia Allah yang selalu memberkati kita. Saudara, coba renungkan. Ketika saudara berdosa, ketika saudara mendukakan hati Tuhan, pernahkah saudara merenungkan akan apa yang tetap Tuhan kerjakan dalam hidup saudara? Saudara masih bisa menikmati apa yang saudara sekarang bisa nikmati. Saudara masih menerima apa yang Tuhan sediakan. Saudara masih bisa bernafas. Saudara masih bisa beraktivitas sampai detik ini. Itu bukti Allah adalah Allah yang setia. Allah yang selalu menyertai kita. Bahkan Tuhan selalu berbicara dalam hati kita. Mengundang kita untuk kembali. Mari pagi hari ini, kalau saudara merasa sudah mulai jauh dari Tuhan, saudara sudah mulai menganggap Tuhan itu tidak setia, saudara minta ampun sama Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang setia. Kembali kepada Tuhan. Terima setiap janji Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberikan sesuatu, mungkin saudara sedang berdoa, menagih janji Tuhan, mengklaim janji Tuhan dan Tuhan tidak memberikan mungkin. Jangan-jangan doa saudara yang salah. Coba saudara introspeksi diri. Ketika kita berdoa kepada Dia dan sesuai dengan kebenarannya, pasti diberikan. Yang ketiga saudara, Immanuel, Allah beserta kita. Ini bicara tentang Allah yang peduli.
Allah itu peduli kepada setiap kita, umatnya. Apapun yang sedang kita alami, Allah tahu. Allah tahu persis apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, kehidupan rumah tangga saudara, atau kehidupan pekerjaan saudara. Allah sangat tahu. Dan Allah tidak hanya tahu saja, tetapi Allah itu peduli. Saudara, kalau engkau sekarang sakit, engkau sedang terbaring di tempat tidur saudara, ketahuilah Allah itu peduli. Allah itu akan menyembuhkan saudara. Allah akan memulihkan kesehatan saudara. Sehingga saudara boleh mempermuliakan nama Tuhan. Kalau engkau sekarang sedang kesulitan finansial, percayalah bahwa Allah itu juga peduli. Allah sanggup untuk memberkati saudara. Allah sanggup mendatangkan berkat buat saudara. Percaya kepada Tuhan. Karena Dia Immanuel. Allah yang selalu menyertai saudara. Allah yang selalu siap untuk menolong saudara. Bahkan sebelum saudara minta tolong kepada Tuhan. Dia Allah yang selalu merancangkan kebaikan demi kebaikan dalam hidup kita. Dia Allah yang peduli saudara. Mungkin kalau saat ini, bulan-bulan ini, saudara sedang meneteskan air mata. Saudara tahu enggak? Tuhan juga peduli dengan tetesan air matamu. Setiap air mata kita ditampung dalam kirbatnya. Dan lihat apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Tuhan akan memberikan penghiburan. Tuhan persis tahu apa yang saudara alami. Oleh sebab itu pagi hari ini, mari kita sama-sama mengerti dan memahami tentang arti Immanuel itu. Saudara boleh merasa bersukacita dalam bulan ini, dalam menyambut kelahirannya. Tetapi saudara harus juga mengerti bahwa kehadirannya itu memberikan arti bahwa Dia hadir. Bukan hanya sekedar Dia hadir, tetapi Dia hadir dan siap untuk menyertai kita dimanapun kita berada. Oleh sebab itu tidak usah khawatir kalau setelah ini kita akan masuk di dalam tahun yang baru. Saudara tidak perlu khawatir, nanti gimana ya? Kira-kira pandemi ini gimana ya? Ada banyak loh saudara, saya mendengar atau saya ditanya oleh beberapa anak Tuhan. Kira-kira tahun 2002 sudah berhenti enggak ya pandemi? Ya kalau saya ditanya ya saya jawabnya enggak tahu saudara. Bagi saya enggak penting. Yang penting adalah mau apapun yang terjadi, kalau Tuhan beserta dengan kita, maka semuanya akan baik-baik saja. Amin. Tuhan akan menjadikan sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Kalau kondisinya tidak baik, maka Tuhan ubah menjadi baik. Kalau setiap mungkin lingkungan kita, kanan kiri kita ada sesuatu yang tidak baik, gak perlu khawatir. Tidak perlu bingung, bimbang. Karena Tuhan berjanji, Dia Allah yang setia, Dia Allah yang dekat, dan Dia Allah yang peduli, yang pasti Dia memberikan yang terbaik. Amin saudara. Saudara yang percaya terhadap apa yang Tuhan sampaikan pagi hari ini, mari sama-sama tangkap dan terima berkat Tuhan ini. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih pagi hari ini Tuhan. Karena kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kehadiran-Mu Tuhan yang sudah diberitakan 2000 tahun yang lalu
Bukan hanya sekedar kami rayakan saja, tetapi kami boleh memahami Tuhan, bahwa kehadiran-Mu itu sangat penting Tuhan. Karena Engkau Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang akan bertindak sesuai dengan kebenaran-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap anak-anak Tuhan-Mu Tuhan, yang saat ini boleh mendengar kebenaran firman Tuhan, yang saat ini membutuhkan pertolongan-Mu. Biarlah Tuhan jamahan-Mu, pertolongan-Mu nyata dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.